mempelajari dua kingdom sebelumnya, selanjutnya akan dipelajari tentang satu kingdom yang unik gen, yang kita sebut dengan kingdom fungi. Fungi merupakan salah satu kingdom dalam klasifikasi makhluk hidup. Nah, kalau sahabat gen masih beranggapan bahwa jamur atau fungi termasuk kelompok tumbuhan, maka sahabat gen belum kenal betul dengan kingdom yang satu ini. Hehe. So, simak materinya ya gen, supaya nanti paham bagaimana uniknya kingdom ini. Let's go! Oke, sebelum masuk ke penjelasan materi, Gen Sukses ucapkan selamat datang bagi kawan-kawan di channel sederhana ini. Channel ini cocok untuk kawan-kawan yang ingin menambah ilmu seputar materi-materi biologi. Kawan-kawan bisa bergabung dan menjadi sahabat Gen dengan cara mengklik tombol subscribe dan lonceng notifikasinya. Tombolnya ada di bawah video ini ya. Tidak dipungut biaya sama sekali ya kawan-kawan, alias gratis. Kalau kawan-kawan sudah mensubscribe, selamat telah bergabung menjadi sahabat Gen dan selamat menikmati suguhan materinya ya. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Enjoy! Fungi. Secara bahasa, fungi berasal dari bahasa Inggris berupa kata fungus. Kata bahasa Inggris fungus secara langsung diadopsi dari bahasa Latin fungus itu sendiri. Kata ini berasal dari kata Yunani sphongos yang mengacu pada struktur makroskopis dan morfologi jamur dan kapang. Ilmu atau studi yang mempelajari khusus tentang fungi atau jamur ini adalah mikologi. Kita masuk ke sejarah singkat fungi ini ya gen. Sebelum dikenalkan metode molekuler untuk analisis filogenetik, dulu fungi dimasukkan ke dalam kerajaan tumbuhan atau Plantae karena fungi memiliki beberapa kemiripan dengan tumbuhan, yaitu tidak dapat berpindah tempat serta struktur morfologi dan tempat hidupnya juga mirip. Seperti halnya tumbuhan, kebanyakan fungi juga tumbuh di tanah dan pada jamur membentuk tubuh buah yang kadang-kadang menyerupai tumbuhan seperti lumut. Fungi sekarang dianggap sebagai kerajaan tersendiri, berbeda dari baik tumbuhan maupun hewan, yang tampaknya telah berpisah sekitar 1 miliar tahun lalu, atau sekitar awal dari era Neoproterozoikum. Karakteristik yang membedakannya dengan tumbuhan adalah fungi tidak mempunyai kloroplas untuk fotosintesis dan merupakan organisme heterotrop sehingga memerlukan senyawa organik sebagai sumber energinya. Sedangkan karakteristik yang membedakannya dengan hewan adalah fungi mempunyai dinding sel dan vakuola. Fungi bisa bereproduksi secara seksual maupun aseksual. Oleh karena itu, untuk mengatasi kebingungan tersebut, para ahli terdahulu menempatkan fungi pada kingdom tersendiri dengan melihat karakteristiknya yang unik tersebut. Kita masuk ke ciri-ciri umum fungi ya, sahabat gen. Ciri-ciri umum kingdom fungi diantaranya yaitu pertama, eukaryotik. Jamur termasuk organisme eukaryotik karena sel penyusunnya telah memiliki membran inti. Kedua, umumnya jamur merupakan organisme bersel banyak atau multiseluler, tetapi ada juga yang bersel tunggal atau uniseluler. Contohnya Saccharomyces sp yang kita kenal dengan jamur ragi tape. Tumbuh jamur bersel banyak terdiri atas benang-benang halus yang disebut hifa. Kumpulan hifa jamur membentuk anyaman yang disebut miselium. Pada jamur multiseluler yang hifanya tidak bersekat atau septa, inti selnya tersebar di dalam sitoplasma dan berinti banyak. Jamur jenis ini disebut jamur senositik. Sedangkan yang hifa bersekat umumnya berinti satu dan disebut sebagai jamur monositik. Masuk ke ciri ketiga yaitu organisme heterotrop.
Jamur merupakan organisme yang cara memperoleh makanannya dengan mengabsorpsi atau menyerap nutrisi dari lingkungannya atau substratnya. Sebelum mengabsorpsi atau menyerap makanan yang masih berupa senyawa kompleks, fungi atau jamur mensekresikan enzim hidrolitik ekstraseluler untuk menguraikannya lebih dahulu di luar selnya. Ciri 4 dari fungi yaitu tidak berklorofil. Jamur tidak memiliki klorofil sehingga tidak mampu berfotosintesis dan membentuk bahan makanan sendiri seperti halnya pada tumbuhan. Kemudian ciri kelima yaitu dinding sel tersusun atas kitin. Senyawa kitin bersifat kuat tetapi fleksibel. Ini berbeda dengan tumbuhan umum yang dinding selnya tersusun dari selulosa dan bersifat kaku. Ciri keenam bahwa fungi penghasil spora, seperti kelompok tumbuhan basal atau kita kenal tumbuhan paku dan lumut daun, fungi akan menghasilkan spora. Dan karakteristik atau ciri ketujuhnya adalah hidup di daerah lembab atau mengandung zat organik. Oh ya sahabat Gen, ada hal penting lagi yang perlu kita ketahui, bahwa fungi tidak hanya terlihat seperti ini. Berdasarkan bentuknya, fungi dibedakan menjadi beberapa jenis, diantaranya yaitu pertama, kamir atau yeast, yaitu fungi uniseluler, dikenal sebagai ragi. Kedua, kapang atau mold, yaitu fungi multiseluler yang berbentuk benang atau filamen. Ketiga, cendawan atau mushroom, yaitu fungi multiseluler yang berbentuk tubuh buah. Jenis fungi inilah yang umumnya kita temui sehari-hari dan merupakan jenis fungi yang paling kita kenal karena bentuknya. Tubuh buah dapat berbentuk berupa payung, berupa kuping, berupa setengah lingkaran, dan berupa bulat. Untuk beberapa tambahan materi Gen mengenai klasifikasi fungi, fungi menghasilkan spora untuk reproduksi, dapat dilakukan secara aseksual maupun seksual. Dan klasifikasi divisi fungi ini didasarkan atas perbedaan spora aseksual dan seksualnya. Klasifikasi tersebut diantaranya terdapat Zygomicota, Ascomycota, Basidiomycota, dan Deuteromycota. Adapun perbandingannya bisa dilihat pada tabel ya sahabat Gen.